Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pemasaran produk Erigo Store. Nah, selanjutnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Zelsa Meldaswari, Sri Nabila, Yuni, Septia Rahayu, Zaskia Zahwa, Tri Anissa, Widi, Wira Angguni, dan juga Zairiandi. Pasti di antara kalian sudah tidak asing lagi kan dengan produk Erigo? Siapa sih pendiri produk Erigo? Nah, di sini kami akan menjelaskan dan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyimak. Siapa sih yang nggak tahu dengan brand fashion asli Indonesia Erigo? Pemiliknya adalah Muhammad Sadat. Sosok Muhammad Sadat menjadi sorotan setelah brand yang saat ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia tersebut sukses tembus pasar internasional dan masuk New York Fashion Week. Menjadi sukses seperti saat ini tentunya tidak mudah bagi Muhammad Sadat. Ia pernah jatuh, bangun merintis usaha fashionnya tersebut. Lantas, bagaimana kisah hidup Muhammad Sadat dalam merintis bisnisnya hingga go internasional? Muhammad Sadat mulai tertarik di dunia bisnis sejak dirinya duduk di bangku SMA. Kemudian, minat bisnisnya mulai menggebu saat di bangku perkuliahan. Saat itu, pria asal Aceh ini menempa diri agar bisa jualan. Ia bahkan sering menjual apapun dengan biaya dari uang tabungan dan meminjam uang teman-temannya. Berhenti kuliah karena lebih berminat dalam bidang fashion yang ia tekuni. Awalnya bisnis fashionnya dengan nama Selected NCO, namun dengan membawa modal 50 juta rupiah, Muhammad Sadat membangun brand fashion tersebut. Sosok Muhammad Sadat rela berhenti kuliah dan memberanikan diri membuka usaha. Saat itu, dirinya kuliah semester 7 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 2012. Kemudian tahun 2013, Muhammad Sadat mengubah nama produknya dengan nama Erigo dan mengubah seluruh konsep produknya. Meski nama brand diganti, namun bisnisnya masih sepi peminat sehingga dirinya kembali mengubah konsepnya menjadi traveling dengan tema street style dan melakukan pemotretan di Jepang. Muhammad Sadat melakukan pemasaran produknya dengan cara mengandalkan pemasaran online dan offline dengan membuka pameran hingga ke negeri jiran. Berkat pantang menyerah, Muhammad Sadat dan selalu semangat. Tahun 2015, Erigo berhasil meraup omset mencapai 22 miliar. Hingga akhirnya tahun 2020, Erigo bekerja sama dengan e-commerce yaitu Shopee. Sehingga atas kegigihan Muhammad Sadat, akhirnya terus berjalan dan berkembang pesat dan hingga kini terbayarkan lewat kesuksesan Erigo yang sudah terkenal di mana saja. Dan merambat go internasional serta brand Erigo berhasil memasang iklan di Times Square, New York. Alasan saya menginspirasi sosok Muhammad Sadat adalah karena Muhammad Sadat adalah sosok orang yang sangat rendah hati. Ia berasal dari keluarga yang terbilang sederhana, tetapi atas kegigihannya dalam berbisnis ia mampu mengembangkannya dan tidak pernah pantang menyerah, walaupun sering kali mengalami kegagalan dan kerugian. Ia terus mencoba untuk meraih kesuksesannya dan pada akhirnya Muhammad Sadat berhasil membuktikannya bahwa brand Erigo bisa terkenal go internasional dan mendunia di mana-mana. Dan kita sebagai orang Indonesia patut berbangga karena produk lokal Indonesia bisa berkembang di negara luar. Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah tokoh Muhammad Sadat adalah memulai bisnis mungkin memang membutuhkan usaha yang kuat serta sabar. Kalaupun kehilangan semangat, lebih baik lakukanlah hal-hal positif yang bisa memotivasi diri kita untuk bangkit. Untuk tetap ingin bertahan dan berkembang dibutuhkan lebih dari sekedar kemampuan finansial. Terkadang orang berpikir menjalani bisnis itu mudah dan simpel. Namun, untuk bisa tekun dalam menjalankan bisnis sendiri sebenarnya sangat sulit. Kita harus memerlukan kerja keras dan konsisten agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan tantangan dalam menjalankan usaha. Karena seorang pengusaha harus berani mengambil resiko sehingga berkeinginan untuk mendapatkan hal-hal baru di dalam kehidupan. Kata motivasi yang dapat diambil adalah karena pada dasarnya hidup terkadang tak sesuai ekspektasi. Apa yang direncanakan bisa saja tidak terwujud dengan baik. Apa yang salah dengan itu?
Jika rencanamu tidak berjalan sesuai apa yang kamu inginkan, coba lihat lagi seberapa besar usaha yang kamu lakukan. Selama kamu berusaha, maka jalan untuk meraih kemenangan sudah ada di depan mata. Yang pertama, need when demands. Need, produk Erigo menyajikan kebutuhan fisik dan kebutuhan aktualisasi diri sehingga pelanggan puas dengan produknya. Keinginan, produk Erigo memiliki dorongan dari kultur sekitar dan kebutuhan manusia atau human needs. Untuk permintaan atau demand, produk Erigo memiliki banyak sekali permintaan dan menghasilkan banyak omset. Yang kedua, segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting dari Erigo dapat digunakan dan dibeli baik dari kalangan perempuan, laki-laki, dan orang tua. Targeting dari Erigo tujukan baik untuk kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah juga loh. Dan positioning yang membedakan Erigo dengan produk lainnya. Yang pertama nih, harganya lebih terjangkau. Yang kedua, bahannya nyaman dipakai dan saat bila digunakan terasa lebih dingin. Yang ketiga, memiliki kualitas yang bagus dibandingkan produk lokal yang lainnya, serta tidak kalah dengan kualitas merek luar negeri atau barang impor yang berada di luar Indonesia. Yang keempat, brand fashion asal Indonesia ini yang menyediakan keperluan traveling dengan mengedepankan desain serta kenyamanan. Wow. Yang kelima, memanfaatkan program ekspor di platform Shopee dan juga TikTok untuk meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk ke pasar internasional. Yang keenam, desain produknya yang trendy dan stylish. Tempat pendistribusian barang Erigo atau produk Erigo yaitu melalui gudang sekaligus tempat dan kantor pusat Erigo yang memiliki luas lahan besar dan letaknya di daerah Legok, Tangerang, Banten. Harga rata-rata produk Erigo mulai dari Rp68.000 sampai Rp225.000. Lalu ternyata ada beberapa cara promosi produk Erigo yang menarik untuk pertumbuhan bisnis. Yang pertama yaitu menawarkan diskon agar barang bisa diminati oleh pembeli. Lalu memberikan cashback setiap minimal pembelanjaan. Lalu mengadakan giveaway melewati akun-akun Instagram maupun lainnya. Lalu adanya promo beli satu gratis satu. Lalu memberikan gratis ongkir seperti di Shopee atau Tokopedia. Lalu memberikan batas waktu promosi, kerjasama dengan influencer, lalu menciptakan konsep produk yang unik. Lalu bagaimana strategi marketing yang dimiliki oleh perusahaan Erigo? Perusahaan Erigo memiliki strategi yaitu positioning, yaitu dengan produk yang punya Erigo mempunyai konsep produk yang menarik dengan melakukan banyak riset pasar agar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga target dari Erigo ini yang dapat tercapai dengan misalkan salah satunya itu konsep dari produk Erigo yang menarik adalah country series. Nah, selanjutnya, apakah yang membuat Erigo terkenal? Yang membuat produk Erigo terkenal yaitu desain dan kualitas produknya. Sehingga Erigo dapat dikenal karena desain produknya yang tren dan stylish. Contoh produk Erigo yaitu seperti kemeja, jeans, jaket, topi, tas, dan produk lainnya. Adapun kelemahan dari Erigo yaitu style fashion yang ditawarkan oleh Erigo tidak terlalu memberikan kekhasan produk Erigo itu tersendiri. Artinya, style fashion Erigo masih dapat ditemukan dengan style fashion pada merek fashion lain. Selanjutnya, Erigo menawarkan produknya dengan harga yang pada dasarnya sesuai dengan kualitas produknya. Akan tetapi, tidak sedikit pula produk dengan merek lain yang menawarkan kualitas baik dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang Erigo tawarkan. Setelah itu, Erigo mulai berkolaborasi dengan JKT48 untuk yang pertama kali. Di awal
awal hanya 4 member saja yang berkolaborasi, diantaranya Sunny, Christy, Erasia, Z, dan member-member lainnya. Produk-produk yang dimiliki Erigo seperti kardigan, jaket, t-shirt, celana bahan, celana jeans, sweater, topi, kemeja, baju muslim, dan tas.